Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Induk Tafiani, mahasiswa Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang penerapan konsep KPL pada lampu tidur Aceh pada mata kuliah Elektronika Dasar. Pertama-tama buka terlebih dahulu aplikasi Tinkercad, lalu pilih sirkuit dan create new circuit. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, klik komponen all, lalu pilih komponen yang akan digunakan. Kita cari komponen project board. Komponen project board ini untuk meletakkan komponen-komponen lainnya. Taruh di layar, klik taruh di layar. Setelah itu kita mencari LDR atau sensor dari cahaya. Letakkan LDR ini seri terhadap resistor. Sekarang kita cari resistornya. Setelah itu putar resistor, lalu letakkan seri terhadap LDR. Ubah resistansi dari resistor menjadi, ini salah klik. Ubah resistansi dari resistor menjadi 20 kilo ohm. Setelah sudah merubah resistansi dari resistor, lalu cari transistor sebagai sambung arus. Untuk mengaktifkan transistor dibutuhkan tegangan arus yang melewati kaki base. Setelah itu letakkan secara vertikal dengan kaki ujung dari resistor. Lalu setelah itu pilih komponen lain, pilih baterai dan rotasi. Baterai gunanya untuk mengaliri arus ke komponen. Setelah itu kita cari relay atau disebut juga relay spot kalau di Tinkercad-nya. Ini berfungsi sebagai penghubung dua supply yang berbeda. Kan kita memakai sumber listrik AC dan DC. Nah, ada 6 pin kan di sini. Terminal 5, terminal 6, terminal 7, 8, 1 dan 12. Nah, untuk terminal 5 itu coil 1, terminal 8 itu coil 2. Lalu untuk terminal 6 itu NO atau normal open, dan terminal 1 itu COM. Setelah itu kita tambahkan komponen lainnya. Kita tambahkan sumber listrik AC-nya atau yang disebut juga function generator. Kita ubah frekuensinya menjadi 60 Hz, lalu amplitudenya menjadi 220 volt, lalu DC offsetnya 2,5 volt, dan fungsinya diubah menjadi sine. Ini opsional aja, bebas. Lalu kita cari lampu bohlamnya. Setelah itu rapikan, lalu hubungkan dengan kabel. Kita hubungkan dengan kabel berwarna hitam antara kaki kolektor dengan ujung dari resistor. Nah, di sini kan tadi resistor sama LDR-nya harus tersusun secara seri ya. Nah, setelah itu sambungkan dengan kabel kaki kolektor transistor dengan ujung resistor. Kaki kolektor transistor kita hubungkan dengan kabel berwarna merah aja kayaknya. Setelah itu kutub positif dari baterai dihubungkan juga dengan ujung dari kolektor transistor dengan ujung dari
resistor. Baterai 9 volt ini nanti akan mengaliri arus dengan ada percabangan antara transistor ke arah transistor dan ke arah resistor. Setelah itu kita hubungkan antara resistor dan sensor cahaya atau LDR. Lalu antara resistor dan LDR dihubungkan juga ke kaki base dari transistor. Kaki base dari transistor akan aktif jika terdapat arus yang mengalirinya, yang membuat transistor nanti akan aktif. Setelah itu, setelah rangkaiannya dirasa benar, selanjutnya kita hubungkan lagi dengan kabel berwarna hitam dari kaki LDR dengan ground. Kita hubungkan dengan kabel berwarna hitam. Setelah itu kita hubungkan kaki dari emitor transistor dengan coil 1 pada relay. Nah, coil 1 itu ada di terminal 5. Kita hubungkan terlebih dahulu. Terminal 5, dari terminal 5 ditarik agar terhubung dengan kaki emitor dari transistor. Ini kabel yang ground tadi berubah warna, biar warnanya beda dan ketara, kita ubah lagi menjadi warna hitam. Pastikan terminal 5 atau coil 1 terhubung dengan benar dengan kaki emitor dari transistor. Setelah itu hubungkan coil 2 atau terminal 8 ya tadi dengan ground. Groundnya tadi kan salah ya, kita warnanya jadi hitam biar ketara gitu kalau relay terhubung dengan ground juga. Lalu tambahkan jalur untuk menghubungkan antara relay atau coil 2 dengan ground. Setelah itu sambungkan pula kutub negatif dari baterai dengan LDR yang tadi sudah terhubung dengan ground dan terhubung dengan coil 2 pada relay. Rapikan kabel dari kutub negatif baterai dengan ground tadi. Ini kan sumber dari DC-nya kan udah ya. Sekarang sumber dari AC-nya. Nah, hubungkan kabel berwarna oranye yang akan menghubungkan kutub positif dari sumber AC dengan terminal 6 atau NO atau normal open. Nah, ini opsional aja, pilih yang mana aja bisa gitu. Nah, untuk yang negatifnya kita hubungkan dengan sisi dari lampu bohlam. Sisi lampu bohlam kita ganti dulu kabelnya warna hijau biar ada pembeda. Setelah itu sisi satu dari bohlamnya dihubungkan dengan COM atau terminal 1. Terminal 1 atau terminal 12 sama aja. Setelah semua dirasa terhubung, pastikan semua rangkaian tersusun dengan rapi dan tersusun dengan benar. Kabel-kabelnya biar terlihat di mana resistor terhubung dengan gitu, kaki kolektor biar nggak dan pusing ngelihat kutub positif dari baterai terhubung dengan kaki kolektor.
dan kabel antara resistor dan LDR terhubung dengan kaki base dari transistor. Lalu emitor harus terhubung dengan terminal 5 atau coil 1 dan ground terhubung dengan terminal 8 atau coil 2. Dan pastikan juga LDR, ujung dari LDR terhubung dengan ground, kutub negatif baterai, dan lampu terhubung dengan COM. Pastikan lampu terhubung dengan COM, sumber AC terhubung dengan relay, dan bisa klik start simulation, lalu diterang gelapkan, dan ketika terang LDR memiliki resistansi yang rendah sehingga arus akan lebih banyak masuk ke resistor karena arus tuh lebih mengalir ke hambatan atau resistansi yang rendah, sehingga kaki basis memiliki arus yang lebih sedikit, membuat transistor tidak aktif dan tidak ada arus coil yang membuat COM terhubung dengan yang membuat si COM terhubung dengan NC. Ketika gelap, maka kebalikannya. Pada saat gelap, LDR memiliki hambatan yang besar sehingga arus dari SCC menuju resistor 20 ohm akan lebih sedikit gitu, dan akan lebih banyak melalui kaki basis karena memiliki hambatan yang kecil. Kaki basis aktif dan akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, lalu ke coil 1 dan 2, akhirnya ke ground lagi. Dan pada saat ke coil itu maka arus akan menghubungkan antara COM dan NO, jadi nyala lampunya.